Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Al-haditsus sadis wal ishrun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina snaini shadaqah. Nek ning kitabmu kullu yaumin tak kulla yaumin. Kullu yaumin tak kulla yaumin. Kulla ya. Wa tu'inu rajula fi dabbati fatahmilhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu shadaqah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al hadisus sadis wal ishrun utawi hadis kang kaping 6 wal ishruna lan 20, hadis yang ke-26. Iku an Abi Hurairah radhiyallahu anhu iku den riwayataken saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ke-26, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ngendika sinten Abu Hurairah. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing pengendikan kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Kullu sulama utawi saben-saben ros-rosan atau persendian, utawi saben-saben sendi ya, persendian. Jadi tubuh itu ada sendi-sendinya ya, ada sendinya. Jadi dalam tubuh manusia itu ada persendian yang kalau dalam hadis lain ada di Sahih Muslim, hadis riwayatnya Aisyah itu ada hadis Kanjeng Nabi bersabda khuliqal insanu ala sittina wa salasimi'ati mafsoli. Manusia diciptakan atas 360 sendi. Jadi dalam tubuh manusia itu ada sendi-sendi atau persendian yang jumlahnya 360. Fafi kulli mafsolin sodako. Setiap persendian itu sedekah ya. Jadi dulu sekitar 1400 tahun yang lalu Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa tiap tubuh manusia itu ada 360 sendi ya, yang kemudian oleh ilmuwan dibuktikan dan benar ngendikane Kanjeng Nabi. Jadi persendian yang ada dalam tubuh manusia itu 360 jumlahnya ya. Padahal itu dulu diucapkan Nabi 1400 tahun yang lalu ya. Terbukti dibuktikan oleh ulama, ternyata benar apa yang disabdakan oleh Nabi. Jadi persendian itu ros-rosan loh, kayak ini sendi, terus ini sendi. Itu kalau di total jumlahnya 360. Dibuktikan oleh ulama, benar jumlahnya 360. Setiap persendian manusia itu jika digunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dibuat ibadah, itu tiap persendian itu bisa bernilai seperti sedekah. Jadi ketika tubuh kita gunakan untuk beribadah ya,
Beribadah itu nanti setiap persendian itu nanti akan persendian yang melakukan pergerakan itu nanti akan dihitung seperti orang yang sedekah. Jadi dapat pahala seperti pahalanya orang yang sedekah. Jadi hadis ini itu masih nyambung dengan hadis yang kita bahas kemarin. Ya, ketika ada kelompok sahabat yang fakir yang curhat kepada Nabi Muhammad SAW, kanjeng Nabi ini orang-orang kaya, ashabud dusur, orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta, sholat kita juga sholat, mereka puasa kita juga puasa. Tapi ketika mereka sedekah, kita nggak bisa sedekah karena kita tidak punya uang, kita nggak punya harta yang lebih dari kebutuhan kita. Jadi secara hitungan ibadah kita itu kalah perbekalan. Ya, karena mereka punya uang yang bisa digunakan untuk sedekah, sedangkan kita tidak. Kemudian kanjeng Nabi Muhammad SAW kemarin menjelaskan bahwa inna lakum bikulli tasbihatin sodako, bahwa setiap bacaan tasbih yang kalian baca itu bernilai sedekah. Ya, kemarin kan takbiratin sodako, tahlilatin sodako. Ya, jadi ini masih nyambung. Jadi dalam tubuh manusia ada 360 sendi ya, yang ini bisa bernilai sedekah. Nah, ini nikmat yang luar biasa. Nah, nanti di sini diterangkan juga bahwa dengan nikmat berupa sendi persendian yang jumlahnya 360 itu, maka sebagai zakatnya ada ulama yang mengatakan ya paling tidak 360 sendi itu harus digunakan untuk beribadah. Harus digunakan untuk beribadah, biar nikmat yang diberikan oleh Allah itu paling tidak ada pembandingnya, meskipun tidak akan sebanding ya. Di kayak syukur kita itu tidak mampu menandingi nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi lebih banyak nikmat Allah dibandingkan rasa syukur kita. Jadi kalau di sini diterangkan bahwa ini ada hadis riwayatnya Abu Dan. Ani Nabi SAW qala yusbihu ala kulli sulama ahadikum sodako, fa kullu tasbihatin sodako, wa kullu tahmidatin sodako, wa kullu tahlilatin sodako, wa kullu takbiratin sodako, wa amrun bil ma'rufi sodako, wa nahyun anil munkari sodako. Wa yajzi'u min dalika rakaat duha yarka'uhuma. Jadi gampangane ngene. Kowe duwe nikmat sendi sing jumlahe 300 swidak sendi. Iku paling ora iku kudune awakmu tiap isuk maca subhanallah, maca alhamdulillah, maca tahlil, ya maca takbir, terus sampean kudu amar ma'ruf nahi mungkar, itu sebagai bentuk syukur. Sebagai bentuk syukur atas nikmat tadi. Tapi kemudian di akhir matan hadis ini diterangkan wa yujzi'u min dzalika rakaat duha yarka'uhuma. Tapi nek misal kowe tiap isuk sholat duha 2 rakaat itu sudah mencukupi. Jadi 2 rakaat yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan setiap pagi, 2 rakaat itu sudah menjadi bentuk syukur kalian atas nikmat yang diberikan oleh Allah pada pagi hari itu. Jadi sampean nek kepengin waktu oleh nikmat isuk wis sampean sholat wae 2 rakaat itu sudah apa ya? Sudah dianggap secara simbolis itu sebagai bentuk rasa syukur kalian atas nikmat di pagi hari itu. Makanya ada sebagian ulama yang menerangkan yo nek iso salat duha 4 rakaat. Jadi gampangane zakat atas nikmat ya, nikmat badan selama pagi hari itu 2 rakaat, nanti selama malam hari 2 rakaat. Jadi 2 hari kanggo bentuk rasa syukur di pagi hari, 2 rakaat untuk malam hari.
Terus ada lagi riwayat lagi, ya, ini cara mensyukuri, beberapa cara mensyukuri atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi nek iso sholat duha, ya, 2 rakaat cukup, atau 4 rakaat luwih apik. Ya, sholat duha kan maksimal 8 rakaat. Ya, soal sampean kok istiqomah 2 rakaat nggak apa-apa, atau ya paling ora 4 rakaat lah. Untuk menzakati badan kita, menzakati nikmat sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lah ada hadis lain ya sebagai bentuk syukur, ya, bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Ada hadis lain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala mangkola hina yusbiku sapa wonge isuk-isuk maca iki, maca zikir niki, Allahumma ma'asbaha bi nikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wahdak la syarikalah falakal hamdu walakas syukru. Ya, tiap isuk maca iki. Fakot ada syukro dalikal yaum, berarti sapa wonge isuk-isuk maca iki, ya, isuk-isuk maca wiridan iki wis dianggap koyo mensyukuri nikmat pada hari itu. Ya, maca isuk berarti mulai pagi sampai sore, ya, nikmat yang diberikan oleh Allah itu sudah dihitung kalian itu syukur nikmat, ya, dengan cara membaca zikir ini. Waman kolaki nayusi lan sopo wonge maca zikir iku mau pas waktu sore, fakot ada syukur lailati, berarti sampai wis terhitung wis syukur nikmat atas nikmat yang diberikan oleh Allah selama malam harinya. Berarti isuk maca zikir iki iku dianggap kaya wis syukur selama isuk sampai sore. Kok nek sore maca iku wis dianggap syukur mulai bengi mulai maghrib sampai subuh meneh. Lah Allahumma ma'asbah bi nikmatin au bi akatin min khalqika faminka wadak la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Zikir ini, wiridan ini itu ada di Wirdul Latif. Neng Udatul Anwar kan ada, kan ono rotib hadat, ono rotib atos, ono Wirdul Latif. Wirdul Latif niku sing aran Habib Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, di Said atau Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sing nyusun rotib Al-Haddad. Ini kan ada Wirdul Latif. Wirdul Latif itu kan dianjurkan dibaca tiap pagi dan tiap sore. Nah ini salah satu di dalamnya itu ada wiridan ini. Di situ kan ada wirid-wirid banyak. Jadi wirid-wirid yang ada di situ itu diambil, ada yang dari ayat Quran, ada yang dari ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemudian disusun oleh Imam Al-Haddad dan dianjurkan untuk dibaca tiap pagi dan tiap sore, atau paling tidak kalau tidak bisa 1 hari 1 malam dibaca 2 kali, ya 1 kali. Ya, kan nek teng sarang niku dibaca bau bab niku rutin, ya, dibaca berdilatih dibaca tiap selesai sholat subuh, ya, setelah sholat subuh wiridan terus baca berdilatih. Ya. Nah ini sebagai bentuk usaha kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Ya. Jadi awake dhewe gerak, ya, awake dhewe gerak menggunakan anggota tubuh kita untuk beribadah, itu ya sebagai bentuk rasa syukur kita, ya. Karena sing jenenge syukur niku kan menggunakan nikmat sesuai dengan yang diridhoi Allah, ya. Misal kita diberi nikmat mata kita dibuat untuk membaca hal-hal yang bermanfaat, itu ya baca Quran, itu syukur, ya. Kita diberi nikmat berupa telinga, kita mendengarkan orang baca Quran, mendengarkan ngaji, itu juga bentuk syukur. Jadi sing jenis syukur niku menggunakan nikmat yang diberikan untuk melakukan hal-hal yang diridhoi. Diridhoi oleh siapa? Diridhoi oleh orang yang memberi nikmat. Ya, kayak sampean misal duwe duit karo wong, duwe terus duwite
sampean gunakan untuk membelanjakan sesuatu yang diridhoi oleh orang yang membeli, orang yang memberi, itu namanya syukur. Sampean mondok disanguni karo wong tuwane, berarti ya uang yang diberikan oleh orang tua kalian itu harus digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh orang tua kalian. Ya. Jadi wong tua ridhone apa? Misal dibuat makan. Biar apa? Biar makanan itu menjadi kekuatan agar kalian kuat ngaji. Ya. Atau diberi oleh orang tua kalian, dibuat beli kitab. Orang tua kalian pasti ridho kalau uang yang diberikan untuk kalian itu dibuat beli kitab. Ini contoh ya, contoh. Jadi yang namanya syukur itu ketika kita diberi nikmat, kemudian kita menggunakan nikmat itu sesuai dengan yang diridhoi oleh yang memberi. Nah, kita diberi nikmat oleh Allah, berarti kita dianggap syukur kalau pemberian itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kula yauman ing dalam saben-saben dina tatluu mlepek fihi ing dalem kulayau min opo asyamsu srengenge. Setiap hari ya, ketika matahari itu terbit, takdilu adil sapa sira bainas naini ing dalem antarane wong loro sedekah niku sedekah. Jadi tiap hari ketika ada dua orang yang bersengketa, ada dua orang berselisih, kemudian kalian menghukumi mereka dengan secara adil ya. Kalian menghukumi mereka secara adil, kalian membagi sesuatu kepada orang dengan cara yang adil atau keadilan. Setiap keadilan yang kalian lakukan itu sedekah ya. Jadi sampean tiap dino misal kok kalian itu jadi juru putus ya, kalian jadi juru putus, kemudian kalian memutuskan dengan adil, maka itu bernilai sedekah ya. Watu inu lan bantu utawa nulung sapa sira ar-rajula ing wong lanang tidak bati ing dalem tunggangane rajul. Fatah milu mongko ya takmilu maknane ngunggahake ya, gampangane gowo, asline maknane gowo. Fatah milu mongko gowo sapa sira hu ing rajul alaiha ing atase dabah. Alaiha ing atase dabah. Jadi misal ada orang ya, ada orang yang ingin naik kendaraan, kemudian kalian membantu agar orang tadi itu bisa menaikinya. Iku yo termasuk hitungan sedekah. Nek cara zaman Nabi Muhammad SAW, alat transportasinya kan berbentuk hewan, ya, berupa hewan. Jadi misal ono wong arep munggane onto, kan kangelan. Ya nek onto arep ono munggah onto utawa numpak jaran kangelan munggahi. Kok sampean ewangi, sampean bantu, kalian tolong agar orang itu lebih mudah dalam menaiki tunggangannya. Nah, menolong orang menaiki tunggangannya itu juga termasuk sedekah. Autarfa'u utawa ngangkat sapa sira lahu krana rajul mata'ahu ing barange rajul. Mata ya itu barang dagangan, yo pokoknya barang lah ya. Sedekah to niku sedekah. Jadi ono wong arep ngangkut barang, ya misal ada orang ingin mengangkut barang dinaikkan ke truk misalnya, atau dinaikkan ke alat yang digunakan untuk mengangkut tadi ya, angkutannya sampai umum ya, ono arep nggaki barang yang truk sampean bantu, itu juga bernilai sedekah. Jadi
hal yang kita lakukan dan hal itu bermanfaat bagi orang lain, itu berarti bernilai sedekah. Ya, awake dhewe bantu wong angkut barang, ana wong arep misal bawa barang, dia bawa barang di atas sepeda, jalannya nanjak, terus kelihatan orang itu kayak gak kuat, terus kalian dorong, itu juga bernilai sedekah. Orang udanan sampai dulu mayu, sampai bantu mayu di surga. Ini orang kullu ma'rufin surga. Setiap perkara yang baik, setiap amal yang baik itu disedekah. Omongan api surga. Orang akhlak baik juga sedekah. Ada orang melakukan hal perbuatan yang sifatnya api itu sedekah. Wal kalimatu lan kalimat at-thayyibat. Wal kalimatu tawi kalimat at-thayyibat kang apik sedekah foto niku sedekah. Jadi ngomong apik iku sedekah. Makanya setiap lafal yang keluar dari mulut seseorang itu kan nanti dicatat oleh malaikat raqib atid. Jadi sampai ngomong apa itu dicatat, nek wis dicatat itu bakal dihisab. Jadi tiap ucapan yang keluar dari mulut kita nanti akan ada hisabnya. Karena ojo sampai ngomong sing omongan kuwi sok dadi akeh sampean nyesel pas ning akhirat. Nah, kan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning hadis perintah ono pilihan. Nek sampean dikon ngomong apik utawa maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Nek ngaku iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, yo ngomong sing apik. Nek ora bisa ngomong apik, yo meneng kok. Fal yakul khairan aw yasmut. Pilihane cuma dua. Nek kepengin ngomong sing apik, nek ora yo meneng. Jadi sebenarnya ini bisa kita gunakan sebagai cara kita dalam berbicara. Cara kita dalam, kalau zaman sekarang ya cara kita dalam media sosial. Sampai nek media sosial, yo nek iso nek kepengin berkomentar yang baik. Nek ora yo wis diem aja. Kemudian ning zaman akhir nek ketikane informasi ngaji kali baru ketikane alaikum bisyukur. Zaman akhir niku alaikum bisyukur wis meneng wae. Ora rame-rame ora fitnah. Kalian itu tidak punya kualifikasi sampai tidak berkompeten dalam bidang itu, ya bidang yang sedang diperdebatkan, wis mending meneng wae aman. Alaikum bisyukur. Zaman saya itu akeh wong sing merasa ahli dalam setiap bidang. Jadi nek misal kalian merasa tidak ahli dalam bidang itu, kemudian dimintai pendapat sampai tidak ahli dalam bidang itu, yuk sebenarnya benar. Jawab aja, larang terjawab tak ngerti. Ya karena memang bukan bidang kalian. Buat saya ini kan orang ahli pemerintahan, terus melu-melu komentar. Sekarang kan banyak kan ya orang di media sosial ya, karena di media sosial itu anggapannya orang bebas berbicara. Orang bebas berbicara itu kalau bicaranya baik dan dia paham apa yang dibicarakan. Dia nggak punya keahlian terus ikut berkomentar. Penyakitnya di zaman akhir itu gampang mengomentari hal yang bukan merupakan keahliannya. Di sana di media sosial bilangnya ya falyakul khairon aw yasmut. Dia ngomong sing apik nek ora bisa ya. Karena apa? Setiap ucapan yang keluar dari mulut pasti dicatat oleh malaikat raqib dan
dan pada akhirnya nanti akan dihisab. Nah, ngomong apik sedekah. Wa bi kulli khutbatin. Makane nek ana wong tumis ya ana wong jaluk-jaluk sampai ora iso wehi, sampai ora iso wehi yo ditolak dengan ucapan yang baik. Malah tidak memberi tapi dengan ucapan yang baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, iku luwih apik tinimbang sedekah tapi diikuti dengan siji bisa dengan perkataan yang menyinggung atau dengan mengungkit-ungkit. Ini terus diungkit-ungkit. Ya, mending tidak memberi tapi ditolak secara baik-baik. Wal kalimatu kawi ucapan atau ibadah kang apik sedekah atau sedekah. Wa bi kulli khutwatin lan kelawan saben-saben jangkaan langkah ya, kaki melangkah. Tamsi kang mlaku sapa sira kulli khutwah melangkah ila sholati maring sholat. Setiap langkah kaki di mana kaki kalian berjalan menuju tempat sholat ya, sampai melaku dalam rangka sholat sudah atau sudah. Jadi tiap langkah kaki kita menuju masjid untuk sholat, untuk apa? Sholat ya, ke tempat ngaji untuk ngaji. Tiap langkahnya bernilai sedekah. Sudah posing sampai nek kepengin nekani bae sedekah selama 1 minggu. Nek iso sedekah pas dibojo. Man asodako fi yaumi jumu'atin faqad adda haqqas sodako. Sodako ning dina Jumat berarti wong kuwi mau nekani gak sodako. Sampai mau langkah Jumatan, yang langkah kaki menuju masjid bernilai sedekah. Sampai mau toko kamar mau ini kepengin ngaji ya kan. Tiap langkah menuju ke sini juga bernilai sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamsyiha ila sholati sedekah. Wa tumitu lan nyengkreake sapa sira, minggirake, nyingkirno. Sapa sira al-adza ing perkara kang larani. Anit torimi saking dalan sedekah niku sedekah. Di sampean laku-laku ning tengah dalan bisa perlu waktu. Waktu ini bisa saja ini ya. Bisa saja ini menyakiti seseorang yang lewat atau misal orang kulit gedhe wae iki bahaya iki ning tengah dalan orang laku disuwai dadi akeh wong itu pleset wis tak singkir ki wae. Iki kalian atau misal orang dumi, orang laku sampean singkir. Nah, sampean nyingkirake waktu nyingkirake paku ning tengah dalan ben ora kelarani wong liya sing lewat itu juga bernilai sedekah. Jadi di hadis ini itu menyebutkan beberapa amal baik yang bernilai sedekah. Tapi kemudian jangan membatasi bahwa sedekah perbuatan baik itu yang disebut dalam hadis ini saja. Jadi hadis ini menyebutkan beberapa contoh amal baik itu bukan dalam rangka membatasi amal baik. Jadi amal baik itu banyak sekali. Cuma di hadis ini itu diberikan beberapa contoh. Ya, jangan terus dibatasi. Oh, berarti sing bernilai sedekah itu cuma ketika orang itu berjalan menuju masjid dalam rangka akan sholat. Orang menyingkirkan batu dari tengah jalan itu saja enggak. Jadi ini hanya sebagai contoh. Ya, jadi contoh di sini tidak dalam rangka membatasi amal baik, ya, tapi sebagai apa ya? Sebagai percontohan biar kalian tahu bahwa amal-amal
bisa bernilai apa? Sedekah. Orang wong bantu arep munggah ning motor sampean bantu, orang wong arep munggahke barang ning truk sampean bantu, itu juga bernilai sedekah. Ini tidak dalam rangka membatasi, tapi hanya sebagai sampel, sebagai contoh, ya. Contoh dari beberapa amal yang bisa bernilai sedekah. Terus nek mriki tentu salah ini ada tadi misalnya contoh dari al-kalimatut thayyibah, omongan sing apik, kalimat sing apik itu termasuk apa? Wa tasmitu atish. Jadi nek orang wong bersih, orang wahyu bersih, terus maca alhamdulillah, terus sampai doa yang kamu kalau itu juga termasuk doa, karena itu ucapan kalimat thayyibah. Wal badu bisalam, wal badu bisalam, orang wong mulai ketemu terus ngawiti maca mulo salam, sampai ketemu kalau wong terus sampai mengucapkan assalamualaikum, itu juga al-kalimat thayyibah, itu juga termasuk amal yang bernilai sedekah. Waraduna jawab salam itu demikian. Umumnya jawab salam itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Nek wong mulai salam niku hukumnya sunah, nek jawab salam hukumnya wajib. Tapi nek bab iki bab salam, wong mulai salam hukumnya sunah, jawab salam hukumnya wajib. Nek cara ida kan mesti perkara wajib niku ganjarane luwih gedhe, luwih akeh timbang perkara sunah. Tapi nek bab salam iki wong ngawiti salam niku ganjarane luwih akeh meskipun hukumnya sunah daripada wong jawab salam sing hukumnya wajib. Jadi ada mustasnaya, ada pengecualian dari kaidah al-wajib afdhalu minan nafil. Perkara wajib itu luwih utama tinimbang perkara sunah. Itu ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Ini salam. Wong ngawiti kulo salam itu ganjarane luwih gedhe tinimbang wong jawab salam. Padahal wong ngawiti salam iku hukumé sunah, wong jawab salam hukumé wajib. Lah kok bisa? Ya karena kalau tidak ada orang yang memulai salam, maka tidak akan ada orang yang menjawab salam. Iya kan? Jadi misal tidak ada orang yang memulai salam, kira-kira ada orang yang jawab salam enggak? Enggak. Makanya wong kulo salam pertama kali meskipun hukumnya sunnah, itu ganjarane luwih akeh timbang wong sing jawab salam. Banyak ayat wal kalimat thayyibah akeh ya, contohnya akeh. Ini juga dicantumkan mengenai tadi yang saya singgung ya. Qala Allah Ta'ala qaulun ma'rufun. Ini tentang Quran ini. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Orang wong jaluk-jaluk terus sampean ora iso wehi. Terus sampean nolak dengan ucapan yang baik. Sampean nolak, sampean jaluk sepuro. Sepurane ora iso wehi. Iku luwih apik tinimbang sedekah sing diikuti dengan ucapan yang menyakiti, ucapan yang menyinggung. Begini ya, di Al-Quran itu surat Al-Baqarah itu ada ayat yang menjelaskan menolak orang yang meminta, ya. Raddus sa'il ya, menolak kepada orang yang meminta-minta dengan ucapan yang baik, ya. Terus ada permintaan maaf karena tidak bisa memberi, itu lebih baik dibandingkan sedekah yang disertai dengan ucapan-ucapan yang menyinggung. Pokoknya akeh lah, bener ini amal apik ya. Amal sih bernilai sedekah banyak sekali ya, tidak terbatas. Sampai gunake wong ya, itu kalau surur paling wong liya ya juga sedekah. Ngomong apik
mampu menuju masjid sedekah, ngilangake perkara sing iso nyakiti orang lain sedekah. Sing bisa sampai lakoni ya. Ya, jadi tentang hadis nek kepengin sampai niku bisa ngimbangi meskipun secara apa ya, nggak mungkin ya kita itu mampu mengimbangi syukur kita atas betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi paling tidak itu ada upaya ya, di antara upayanya tadi ya, nek iso sholat duha ya, sholat duha minimal rakaat ya, minimal rakaat ya, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syukur ya 4 rakaat ya. Tapi kalau enggak 2 rakaat ya, sebagai zakat badan kita, sebagai zakat nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita. Kadang-kadang orang itu sebut sholat duha nek lagi ada duit. Memang ya, karena sholat duha itu kayak sudah diidentikan ijabul rizki ya, upaya untuk menarik rizki. Ya, oleh lagi orang duit seragam, tapi nek duit orang pantas. Ya, orang duit seragam, duit seragam ya, karena tadi sholat duha itu bisa kita posisi